mau pulang, Sis? Iya. Kalian mau pulang juga kan? Aku sih belum, tapi Ren udah mau pulang nih. Enggak kok. Iya lagi, dia tadinya mau bareng sama kamu. Gak apa-apa kan? Dia dari tadi malu-malu aja ngomongnya. Kalian kan satu arah. Ayo aku antar. Enggak, ih. Daripada naik angkot loh. Yuk. Ayo, ih, sana. Ih. Naik. Emangnya benar Pak Amir mau menikah lagi? Betul, Pak Ustadz. Saya ini kan sudah lama menduda. Aha, Jadi saya ini teh tidak ada yang ngurusin. Terbengkalai, Pak Ustadz. bagus, bagus. Menikah adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah itu juga menjauhkan kita dari gosip, dari fitnah. Itu bagus, saya setuju. Makanya saya minta tolong Pak Ustadz. Kalau saya beristri lagi, jadi kira-kira istri yang paling cocok buat saya teh yang seperti apa, Pak Ustadz? Memangnya Pak Amir belum punya jodoh? Belum. Allah berfirman, santunilah janda-janda miskin dan terlantar. Maksud Pak Ustadz apa itu? Maksudnya, kalau Pak Amir ingin menikah lagi, alangkah baiknya Pak Amir mencari janda-janda yang miskin, janda-janda yang terlantar untuk dijadikan istri. Saya kan tahu Pak Amir ini kan orang mampu. Ya, kalau Pak Amir angkat mereka, kan kehidupan mereka juga ikut terangkat. Perekonomian mereka terangkat. Semuanya jadi bagus. Jadi kalau saya beristri lagi, istri saya teh harus janda miskin dan terlantar. Ya, itu sih bagusnya seperti itu. Ustadz, gadis nggak boleh. Boleh, bukannya nggak boleh, tapi kan kalau Pak Amir memilih janda, artinya Pak Amir bukan hanya menikah, tapi sekaligus ibadah. Tapi kalau janda, cantik atuh, ya. Boleh, nggak masalah. Yang namanya cakep kan relatif. Ren, aku yakin Sis pasti suka sama kamu. Soalnya aku tahu kalau dia pasti akan jatuh cinta sama kamu. Laila, jangan terlalu berharap. Aku sendiri juga nggak yakin kalau Sis tuh suka sama aku. Kenapa? Karena dia lagi deket sama Ratih. Sis, mau kena ini aku balikin. Aku nggak mau jadi bahan omongan. Tapi Tih, ini kan buat kamu. Makasih. Tapi itu punya kakak kamu. Aku nggak mau dibilang cewek yang suka minta-minta. Kayaknya Rati benar-benar marah sama aku. Pak Ustadz, ini saya mengucapkan terima kasih atas nasihat-nasihat Pak Ustadz. Insya Allah sedikit demi sedikit nanti mau saya jalankan. Amin, sama-sama. Mari Pak Ustadz. Silakan, silakan. Masya Allah, kemana sendal saya ya? Tadi saya taruh di situ tuh. Memangnya Pak Amir yakin tadi sendalnya ditaruh di situ? Di situ memang taruh di mana lagi? Waduh, itu sendal masih baru, mana mahal lagi harganya. Itu model terbaru. Ini masjid sudah tidak aman ini Pak Ustadz nih. Ah, kemana ya? Nah, itu sendal saya tuh. Ini sendalnya kagak hilang Pak Amir. Sini ya. Ngapain kamu pindah-pindahin sendal saya? Ah? Ya kan diamanin. 1.000. 1.000 apaan? Emang bayar? Ustadz, apa-apaan ini? Soleh, siapa yang ngajarin lu minta-minta uang sama jamaah? Pak Ustaz, kagak ada yang nyuruh. Ini inisiatif saya. Gitu. Terus uangnya mau dikemanain? Setengah-setengah. Setengah buat masjid, setengah lagi buat saya.
gitu? Lah, Ustadz gimana sih? Pan idenya ide saya. Ide itu mahal, Tat. Makanya duitnya buat saya setengahnya. Saya tidak mau bayar. Lagian saya juga tidak bawa duit kecil. Pak Ustadz, saya mau pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamit. Apa? Aduh. Pamit. Dari dulu nggak hilang-hilang tuh sifat. Pelit. Dasar kumis bablang. Soleh. Aduh, siapa yang ngajarin ngomong kayak gitu? Siapa yang ngajarin? Kalau dikasih kita bilang alhamdulillah. Kalau nggak dikasih ya udah, ntar dapat pahala dari Allah. Payah nih. Kata Ustadz Rohim, kalau saya beristri lagi, saya teh harus kawin sama janda. Setahu saya di daerah sini ada 3 orang janda. Yang pertama janda Nurlela, cerewet bin bawel. Yang kedua Bu Rahmat. Kalau Bu Rahmat masih mendingan baik. Yang ketiga, aduh, itu kalau andai bisa dapat Bu Ratna. Udah baik, cantik, pinter. Coba ada petunjuk ya, supaya dapetin Bu Ratna gimana. Toke. Suara toke. Biasanya toke ini petunjuk nih. Tapi baru bunyi sekali, berarti dapetinnya Jana Nurlela yang judes dan bawel. Amit-amit. Bunyi lagi dong. Toke. 2 kali. Berarti dapetinnya Bu Rahmat. Baik, tapi kurang cocok. Aduh, bunyi lagi dong biar dapetin Bu Ratna nih. Toke. Alhamdulillah. Toke, makasih. Akhirnya dapetin Bu Ratna. Aduh, baik, cantik, pinter, cocok benar jadi istri. Bu Ratna, tunggu daku. Oke. Kok bunyi lagi? Sini, Deren. Hah, ada apa sih pakai tarik-tarik segala? Kamu tahu nggak? Dari tadi tuh sis ngeliatin kamu terus loh. Ren, tunggu dulu. Beneran, aku nggak bohong. Dia tuh dari tadi ngeliat kamu. Terus kalau dia begitu kenapa? Itu tandanya dia suka sama aku, gitu? Ya iyalah. Jadi kalau dia suka sama kamu juga mau kan sama dia? Ren. Laila, aku nggak mau menyakiti perasaan Ratih. Si suka sama dia. Ngapain sih kamu mikirin dia terus? Pokoknya kamu tenang aja. Aku bakal comelain kamu sama sis. Titik, oke? Jangan, Laila. Aku nggak mau dicomblangin. Udah mau pulang, sis? Iya. Kalian mau pulang juga kan? Aku sih belum, tapi Ren udah mau pulang nih. Enggak kok. Iya lagi. Dia tadinya mau bareng sama kamu. Nggak apa-apa kan? Dia dari tadi malu-malu aja ngomongnya. Kalian kan satu arah. Ayo aku antar. Enggak, ih. Daripada naik angkot loh. Yuk. Ayo, sana. Naik. Oh. Maaf. Hati-hati ya pulangnya. Ren itu kan anak baik-baik. Ya. Ngapain lo? Ayo kita pulang. Kan tadi pagi gue udah bilang, gue gak usah dijemput. Gue mau pulang sendiri. Tapi ibu lu kan yang nyuruh gue jemput lo. Nanti apa kata dia kalau kita nggak pulang bareng-bareng? Oke, sekarang gue pulang sama lo. Tapi lain kali lo gak usah jemput gue. Silakan masuk Tuan Putri. Apaan sih Tuan Putri? Parah banget tau gak?
Aduh, kok dia sama Ren sih? Ya, kok gue jadi protes? Jangan-jangan gue cemburu nih. Deh, aku pulang duluan ya. Setelah gue pikir-pikir, gue naik angkot aja ah. Rati! Rati! Assalamualaikum Bu Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmat, saya perhatikan Bu Rahmat sibuk sekali ya. Memangnya Pak Amir nggak lihat saya sedang bersih-bersih rumah? Bu Rahmat, kenapa tidak pakai pembantu saja? Tenang, nanti urusan pembantu biar saya yang nyariin. Bulanannya nggak usah khawatir, biar saya yang bayarin. Bu, mau ke warung sebentar ya? Ada yang mau dibeli? Iya, jangan lama-lama ya. Kamu kan mesti bantuin ibu bersih-bersih rumah. Iya, nggak lama kok. Neng Hani semakin besar, semakin cakep saja. Kembali ke masalah pembantu. Bagaimana Bu Rahmat? Sayang kalau Bu Rahmat tiap hari kerja bersih-bersih. Tangannya yang bersih, sehalus porselen, bisa jadi kasar. Nanti urusan pembantu, biar saya pilihin yang paling bagus. Supaya Bu Rahmat merasa nyaman, aman, tentram. Mau pembantu dari mana? Pak Amir, maaf saya mesti masuk dulu. Saya harus masak. Jadi masalah pembantu gimana nih, Bu? Masya Allah. Kok saya teh jadi nawarin pembantu? Tujuan saya ke sini kan mau nawarin diri jadi suaminya. Kenapa aku jadi kepikiran terus ya? Apa ini yang namanya cemburu? Sis, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Ren. Rumah kamu masih jauh dari sini? Enggak, udah dekat. Kayak motornya Sis. Bonceng siapa tuh? Bukan Rati deh. Saya pakai jilbab. Kok pada ngeliatin? Ada yang aneh ya? Tadi, Hani lihat kamu pulang sama perempuan pakai jilbab. Siapa, Sis? Ya teman saya, Bu. Namanya siapa? Nama panggilannya Ren, Bu. Kamu di kampus. Aku tahu tuh siapa orangnya. Ren itu rumahnya nggak jauh dari sini kan? Aku sering lihat dia di masjid. Ibu juga pasti kenal sama orang tuanya. Memangnya kamu kenal sama Ren? Ya nggak kenal-kenal banget sih. Tapi Ren itu baik kok orangnya. Yang pasti jauh lebih baik daripada Ratih. Saya setuju Sis ini pacaran sama Ren. Ibu sih nggak kenal sama Ren. Tapi ibu setuju-setuju aja. Asalkan agamanya baik. Bu, kita cuma berteman. Awalnya kan teman, Sis. Tapi siapa tahu. Udah, suka aja. Allahumma sholli Sis kok jalan sama Ren ya? Apa dia mau